Bab 1180. Menghancurkan segalanya. Semua orang pun terkejut, termasuk Kintan Kin. Jiwa pedang alam ketiadaan tidak berada di satu level dengan jiwa pedang alam ketiadaan setengah tingkat. Kultivator pedang boleh menyerap jiwa pedang yang lebih lemah dari dirinya. Bisa dikatakan semua orang jiwa pedang alam ketiadaan setengah tingkat tidak perlu ditakuti oleh Geno Dugu, kecuali mereka tidak menggunakan jiwa pedang dan energi pedang. Kalah. Inilah yang muncul di pemikiran semua orang. Geno Dugu dari atas melihat semua orang, tersenyum remeh dan berkata, "Sebelumnya aku bilang kalian lemah, kalian tidak percaya, sekarang sudah percaya." Selesai berkata, Geno Dugu menoleh ke puncak gunung, tatapan pun membara dan berkata, "Aku sudah mengatakan ribuan tahun yang lalu, Wuji adalah penguasa dunia ini, sekarang aku adalah penguasa benua ini." Pantom mereka pun diam, kekuatan Geno Dugu sudah diperlihatkan, mereka membantah juga tidak ada gunanya. Saat ini, Geno Dugu mendadak menoleh kepala melihat pantom mereka dan berkata, "Sebelum aku mencapai puncak, apakah kalian perlu menjalankan janji kita sebelumnya? Ayo, berlutut semuanya." Ekspresi pantom mereka pun langsung sangat jelek mendengar ini. "Menyesal," ujar Geno Dugu. "Sebenarnya, jiwa pedang alam ketiadaan juga tidak perlu dibanggakan." Saat ini, mendadak terdengar suara ini. Semua orang tercengang, lalu menoleh kepala melihat warrior yang di samping. Orang yang bersuara adalah warrior yang melihat semua orang sekilas, lalu berjalan ke arah Geno Dugu dan berkata, "Hanya jiwa pedang alam ketiadaan saja, kenapa tidak bisa merendahkan hati? Membuat seolah-olah jiwa pedang alam ketiadaan sangat hebat dan terkalahkan. Ini bukan dia yang sedang berlagak, baginya jiwa pedang alam ketiadaan memang tidak perlu disombongkan. Master yang pernah dia lihat sudah terlalu banyak." Geno Dugu menunjuk warrior yang dan berkata, "Sudah tidak tahan. Aku sebelumnya juga ada mengawasimu, kamu paling kuat selain wanita ini, tapi kamu sedang menyembunyikan kekuatanmu." Warrior yang menggeleng kepala dan berkata, "Aku tidak menyembunyikan kekuatan, hanya saja kamu terlalu lemah, tidak bisa melihatnya." Geno Dugu lemah. Semua orang pun tercengang, memandang warrior yang dengan tatapan tidak percaya. Geno Dugu adalah jiwa pedang alam ketiadaan. Bisa mendalami jiwa pedang alam ketiadaan, masih disebut lemah, jadi mereka termasuk apa? Pantom di samping pun berdeham, berkata dengan nada kecil pada Terios Lin yang ada di sampingnya, muka datar, dia sedang membual. Terios Lin memandang warrior yang sekilas dan berkata, "Tidak sepertinya, kalau dia membual, berarti membual dengan serius. Sia-sia bertanya padamu." Pantom pun kesal, lalu memandang warrior yang haha. Saat ini, Geno Dugu mendadak tertawa, lalu memandang warrior yang dan berkata, "Apakah kamu tahu? Perkataanmu tadi adalah lelucon terlucu yang pernah aku dengar seumur hidup ini. Lucu sekali, sampai sekarang aku tetap ini tertawa." Warrior yang pun sedikit tak berdaya melihat Geno Dugu yang tertawa gila. Dia menggeleng kepala dan berkata, "Jangan bahas ini lagi, pertarungan kita masih belum selesai. Jadi masih terlalu cepat menyuruh mereka berlutut. Sepertinya kamu ingin menjadi juru penyelamat mereka." Geno Dugu melambaikan tangan pada warrior yang dan berkata, "Ayo naik." Warrior yang mengangguk kepala, lalu melompat ke arah tidak jauh dari Geno Dugu. Di saat semua orang mengira warrior yang akan terpelanting jatuh, warrior yang malah melambaikan tangan pada Geno Dugu dan berkata, "Nah, aku sudah naik." Semua orang terdiam. Senyuman Geno Dugu pun hilang,
dia melihat warrior yang cukup lama dan berkata, "Kamu jiwa pedang alam ketiadaan." Jiwa pedang alam ketiadaan. Semua orang kembali bersorak, kembali berjumpa dengan jiwa pedang alam ketiadaan. Semua orang adalah kultivator pedang, tentu saja mengetahui seberapa susah mencapai jiwa pedang alam ketiadaan. Bisa dikatakan semua kultivator pedang di benua penjara, yang mencapai jiwa pedang alam ketiadaan mereka pernah mendengar satu dan berjumpa dua. Dua itu adalah yang ada di depan mereka, yang mendengar itu adalah warrior yang. Tetapi mereka tidak tahu bahwa warrior yang ada di depan mereka. Warrior yang tidak memedulikan Geno Dugu, melainkan melihat orang di bawah dan berkata, "Apakah jiwa pedang alam ketiadaan sudah sangat hebat?" Warrior yang tidak menunggu orang menjawab, lalu mengangkat tangan kanan menunjuk Gunung Yunsen dan berkata, "Tidak, jiwa pedang alam ketiadaan sama sekali tidak hebat. Kalian lihat sendiri, Wuji yang memiliki jiwa pedang alam ketiadaan juga dibunuh orang, jadi apakah kalian masih merasa jiwa pedang alam ketiadaan sangat hebat?" Semuanya terdiam. Geno Dugu yang ada di samping ingin berkata, warrior yang malah memandangnya dan berkata, "Kamu diam dulu. Nanti aku baru berbicara denganmu." Kurang ajar. Geno Dugu mengamuk, ini pertama kali mendapatkan perlakuan seperti ini. Saat ini, tangan warrior yang menjadi pedang lalu menembakkan energi pedang. Ekspresi Geno Dugu langsung berubah, tak menyangka warrior yang berani menyerang di sini. Meskipun tanpa siaga, reaksi dia juga tidak lambat, langsung mengayunkan energi pedang menabrak energi pedang warrior yang. Boom! Terdengar suara ledakan yang kuat. Semua orang melihat Geno Dugu terpelanting hampir 10 meter ke belakang. Geno Dugu mengangkat kepala memandang warrior yang tak menyangka dirinya bisa kalah dari seorang kultivator pedang. Orang di bawah semuanya terkejut. Semuanya memandang warrior yang, tatapan selain penasaran dan kaget, tapi juga ada rasa emosi. "Kamu beraninya menyerang di sini?" ujar seorang kultivator pedang. Tempat peninggalan Yunsen ini adalah tempat suci bagi orang benua, terutama bagi kultivator pedang. Jadi, tidak ada master yang berani menyerang di sini, kultivator pedang pun tidak berani. Karena bertindak di sini sama dengan tidak menghormati Wuji. Warrior yang tidak memedulikan kultivator pedang ini, melainkan memutar kepala melihat Geno Dugu yang ingin menyerang, ingin membalas. "Boleh. Tapi kamu tunggu sebentar, aku masih ingin menyampaikan sesuatu. Setelah aku menyampaikan, kita baru menyelesaikan masalah di antara kita. Aku peringatkan padamu, jangan berani memotong pembicaraanku lagi, jika tidak aku akan menghajarmu sampai babak belur." Ekspresi Geno Dugu menjadi jelek, mencibir dan berkata, "Kamu ingin bilang, aku berikan waktu padamu. Aku masih akan memberikan kesempatan pada lawan untuk mengatakan kata-kata terakhir." Warrior yang tidak memedulikan Geno Dugu, melihat kintan-kin mereka yang ada di bawah dan berkata, "Aku menyerang di sini, kalian merasa marah, aku juga mengerti karena kalian menghormati Wuji, dia patut dihormati. Tapi aku ingin sekali memberitahu pada kalian, kalian bukanlah menghormatinya, melainkan takut padanya." "Ini ada bedanya?" tanya Pantom. "Tentu saja ada." Warrior yang berkata, "Kalian menghormati dia, menganggap dia sebagai dewa, dalam bawah sadar kalian mengira tidak mungkin bisa mencapai tingkatnya, atau bisa mencapai tahap setaranya sudah cukup. Dia adalah sebuah panutan dalam hati kalian, adalah sebuah panutan yang tidak boleh dilewati, betul?" "Ini ada masalah?" tanya Pantom. Warrior yang tersenyum dan berkata, "Tentu saja ada masalah. Aku beritahu pada kalian,
di dalam hati kalian jika ada sebuah batasan, maka selamanya hanya bisa mencapai batas itu. Selesai berkata, dia menunjuk Jeno Dugu yang ada di samping dan lanjut berkata, kalian tahu kenapa dia bisa mencapai jiwa pedang alam ketiadaan? Kenapa dia lebih kuat dari kalian? Semua terdiam. Jeno Dugu melihat warrior yang sekilas dan tidak bicara. Warrior yang berkata, menurutku, karena dia tidak menganggap Wuji sebagai dewa, dalam hatinya selalu berpikir bahwa Wuji tidak seberapa, harus bisa melampauinya. Dia meskipun sangat percaya diri, atau bisa dikatakan sombong, tapi dia tidak merasa diri sendiri rendah. Dalam hatinya Wuji bukanlah batas tertinggi yang tidak bisa dilewati, melainkan batu lompatan baginya. Sedangkan kalian, semua orang pun terdiam. Jeno Dugu kembali melihat warrior yang sekilas, dan tetap tidak berbicara. Warrior yang melihat semua orang dan berkata, kultivator pedang seharusnya tidak takut pada siapapun. Jika di dalam hati ada yang ditakuti, kapan baru bisa mencapai ilmu pedang tahap puncak? Semua orang tetap terdiam, tapi sebagian besar orang mulai mengepal erat tangan, Kintan Kin juga begitu. Saat ini, warrior yang lanjut berkata, kita boleh menghormati orang, bumi dan langit, tetapi jangan takut pada orang, bumi dan langit. Kultivator pedang, asalkan ada pedang di tangan, tidak perlu takut pada segalanya. Saat tidak ada rasa takut, asalkan ada yang menghalangi, maka akan bisa menghancurkan segalanya. Semua orang tetap terdiam, tapi di mata semua orang mulai muncul tatapan yang tidak pernah ada sebelumnya. Warrior yang menunjuk puncak Gunung Yunsen dan berkata, dia mengorbankan diri demi benua, kita seharusnya menghormatinya. Tapi, bukan menjadi iblis dalam hati kita. Dia waktu itu bisa begitu hebat, kenapa kita tidak bisa? Sama-sama manusia, tidak ada yang lebih lemah. Kalian merasa diri kalian lemah. Aku tidak merasa diriku lemah, dalam hatiku, cepat lambat harus melampaui pria ini. Mantap. Saat ini, Terios Lin di bawah mendadak melihat warrior yang dan berkata, apa yang kamu katakan benar. Selama ini adalah beban hati kami, merasa diri kami lebih lemah. Kultivator pedang seharusnya tidak takut pada apapun. Tapi kami, malah takut pada orang yang sudah meninggal ratusan ribu tahun yang lalu. Kondisi seperti ini bagaimana bisa mencapai jiwa pedang alam ketiadaan? Betul. Pantom di samping juga berkata, aku selama ini sudah hidup sia-sia. Sialan, pantas saja kenapa aku tidak bisa mencapai jiwa pedang alam ketiadaan, ternyata masalahnya ada di sini. Jika aku tahu lebih awal, mungkin sudah berada di atas jiwa pedang alam ketiadaan. Kamu tidak membual bisa mati ya? Terios Lin memelototi Pantom. Di wajah semua orang pun muncul senyuman setelah mendengar ini. Warrior yang juga tersenyum, dia juga tidak banyak basa-basi, melihat Jeno Dugu di samping dan berkata, bukannya kamu mau bertanding? Sekarang kita bertanding. Bertanding bagaimana? Jeno Dugu tidak mau kalah. Warrior yang menengadah kepala melihat ke arah Gunung Yunsen dan berkata, kita lihat siapa yang bisa berjalan lebih jauh. Taruhan tetap seperti tadi? Tanya Jeno Dugu. Warrior yang mengangguk kepala. Mulai. Ujar Jeno Dugu. Warrior yang tersenyum dan berkata, ayo mulai. Selesai berkata, semua orang melihat warrior yang dan Jeno Dugu terbang ke arah puncak. Semua orang pun membatu. Bersama